Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 19, teksnya ayat 29 sampai 48. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 29 sampai 36. Yesus perintahkan kepada 2 muridnya akan membawa seekor keledai muda. Paragraf yang kedua ayat 37 sampai 40. Yesus masuk ke kota Yerusalem dan semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Paragraf yang ketiga ayat 41 sampai 48. Yesus bernubuat tentang kota Yerusalem dan mengusir semua pedagang dari bait Allah. Kesimpulan hari ini, di dekat Bethfage dan Betani, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan yang membawa keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang dan masuk ke kota Yerusalem sambil naik ke atas keledai muda. Murid-muridnya memuji, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Meskipun orang-orang Farisi berkata, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Ia berkata, "Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Kemudian Yesus melihat kota dan menangisnya karena kota itu akan dibinasakan dan mengusir semua pedagang di bait Allah. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus perintahkan kepada 2 muridnya akan membawa seekor keledai muda dan memberi jawaban tentang hal itu juga. Kedua, Yesus naik atas keledai muda dan masuk ke kota Yerusalem sambil mendengar pujian murid-muridnya. Ketiga, Yesus menangisnya ketika melihat kota itu dan bernubuat tentang hal yang akan terjadi di kota itu akan dibinasakan. Keempat, Yesus mengusir semua pedagang dari bait Allah sambil berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah tua, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun." Ajaran tentang manusianya. Murid-murid Yesus tetap taat akan perintahnya dan mereka memuji Yesus dengan gembira sebab segala mujizat yang telah mereka lihat. Kedua, tetapi beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Dan selama Yesus mengajar di bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Ketiga, namun seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, memuji Yesus yang datang raja atas raja untuk menyelamatkan kita. Kita harus memuji dengan gembira. Kedua, membersihkan gedung ibadah dan jemaat supaya semua orang berdoa di sana bersama-sama. Memang ya, kebersihan juga penting, namun kebersihan rohani pun juga penting. Kita harus membersihkan dua-duanya. Ketiga, beliakan rendah hati sama seperti Yesus merendahkan diri dengan naik keledainya. Akhirnya PR praktik hari ini, tulislah metode-metode merendahkan diri kira-kira sekitar 5. Ya, dengan cara apa kita bisa merendahkan dirinya. Kemudian, melakukan di antara satu supaya melihatkan rendah hati Anda. Ya, bagi orang percaya ada banyak harus melihatkan kepada orang yang lain. Namun, kita selama minggu ini akan usahakan untuk melihatkan kerendahan hatinya itu. Sepertinya Yesus Kristus telah jelaskan tentang ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.